Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu hari ini? Ya, alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya ibu-ibu ya. Terima kasih pada ibu-ibu yang telah hadir di pertemuan kita hari ini. Ini ibu-ibu, pertemuan apa ibu-ibu? Ya, P2K2, yaitu pengelolaan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga, yang dimana kita akan belajar tentang modul kedua, yaitu modul pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Di bulan lalu kita telah belajar tentang di sesi pertama, yaitu perencanaan anggaran. Hari ini kita belajar di sesi kedua, yaitu tentang cermat meminjam dan menabung. Ya ibu-ibu ya semuanya. Tadi kita telah menonton film A, yaitu film tentang mengelola uang dengan bijak. Dan sekarang kita akan menonton film yang kedua, yaitu gali lubang tutup lubang. Tetapi karena kita tidak bisa menontonnya, maka ibu-ibu buka buku pintar. Buku pintar seperti ini. Ibu-ibu ada bawa semua kan? Oke. Buka halaman 59. Di sini pengganti film ya, yaitu cerita ya. Yaitu gali lubang tutup lubang. Di sini di dalam cerita ini ada pemerannya adalah Bu Lili dan Pak Rusli. Coba ibu bantu saya untuk membacakan Bu Lili dan Pak Rusli ceritanya. Oke, baik. Udah, terima kasih Ibu sudah membantu saya membaca cerita ini ya. Di dalam cerita ini apa ya masalah keuangan apakah yang dihadapi Bu Lili? Ada yang bisa jawab? Masalah keuangan apakah yang dihadapi oleh Bu Lili? Ini ada Bu Lili dan Pak Rusli, tadi sudah dibacakan. Masalah apakah yang dihadapi oleh Bu Lili dalam cerita ini? Ya betul, Bu Lili akan meminjam uang kepada orang lain ya, akan berhutang untuk sementara waktu untuk biaya rumah sakit Agus. Nah, pesan cerita ini adalah jika kita tidak rutin menabung dan tidak dapat mengendalikan pengeluaran, maka kita akan lebih sering berhutang. Utang yang tidak dikelola dengan cermat bisa membawa masalah besar. Maka dari itu kita sebelum berhutang kita harus memikir dulu, ini hutang untuk apa? Dipenuhi untuk kebutuhan atau keinginan. Ibu-ibu ya. Nah, sebelum meminjam kita akan membacakan di sini ada tentang sebelum meminjam ada 5 hal yang harus dipelajari, yang harus kita ketahui terlebih dahulu ya ibu-ibu. Yang pertama adalah di sini, untuk apakah kita meminjam. Nah, di sini yang pertama, untuk apakah kita meminjam. Di sini kita harus mengetahui sebelum meminjam kita harus tahu untuk apakah meminjam itu. Yaitu sebaiknya meminjam dilakukan sebaiknya hanya untuk memenuhi kebutuhan, bukan keinginan atau untuk kegiatan produktif. Berarti kita meminjam ini untuk keperluan kebutuhan saja. Jika keinginan misalnya untuk beli rokok itu tidak perlu dulu. Nah, apa yang dibutuhkan dulu itulah kita berhutang. Yaitu yang kedua, apakah ada cara lain yang dilakukan sebelum berhutang? Nah, sebelum kita untuk melakukan hutang, apakah ada cara lain untuk kita bisa mendapatkan uang? Nah, jika ada, gunakan tabungan dan aset yang terlebih dahulu. Ya kan, sebelum berhutang kita kan pernah punya tabungan.
Nah, sebelum kita berhutang di tempat lain, pakai dululah tabungan yang ada. Jika sudah tabungan tidak ada ataupun aset lain, misalnya banyak sekarang yang orang menyimpannya bukan uang tabungan tetapi emas ya. Nah, itu bisa dijual juga untuk kita memenuhi kebutuhan kita, ibu-ibu ya. Yang ketiga, berapa besar kita perlu meminjam. Nah, yang ini sangat diperlukan bahwa untuk berhutang itu kita harus tahu berapa yang harus kita pinjam, biar tidak nantinya pas kita kembalikannya tidak membludak ya. Nah, sesuaikan jumlah pinjaman dengan kemampuan kita untuk membayarnya. Hitunglah berdasar jumlah pendapatan kita. Nah, misalnya kita mempunyai uang pendapatan 50.000 dalam sehari. Itu untuk berhutang esoknya kita tidak boleh melebihi dari pendapatan kita. Jika melebihi dari pendapatan kita, itu kita akan dapat terjadi tutup lubang gali lubang ya. Jadi tidak pernah bisa menabung. Maka sebelum kita berhutang, coba kita lihat dulu berapa pendapatan kita. Kita berhutang tidak boleh melebihi dari pendapatan kita. Yang keempat di sini, bagaimanakah kita dapat membayar kembali pinjaman? Nah, yang keempat ini harus kita pikirkan juga. Sesudah kita meminjam utang nanti, bagaimanakah cara kita untuk mengembalikannya kembali? Nah, sesuaikan waktu pengembalian pinjaman dengan pola pendapatan kita. Misalnya pendapatan kita tetap ataupun tidak, musiman atau tidak. Misalnya waktu pengembalian kita itu saat berhutang yang bagaimana. Kita misalnya pendapatan dalam seminggu itu harus bisa dikembalikan sebelum seminggu itu, bu-ibu ya. Yang kelima di sini, kemanakah kita dapat meminjam? Nah, dari empat ini, yang kelima adalah yang harus kita pikirkan sebelum meminjam adalah kemanakah kita harus meminjam. Ini pertanyaan yang harus kita pikirkan ya selalu. Sebelum kita meminjam itu kita harus pikirkan, bandingkan tempat-tempat meminjam yang ada. Carilah tempat meminjam dengan total pengembalian yang paling murah. Jangan yang banyak bunganya. Itu berbahaya, nanti malah lebih nunggak ya. Oke. Nah, di sini sebelum meminjam kita harus tahu 5 ini ya. Ibu-ibu sudah mengerti kan? Ya. Nah, kemudian coba ibu-ibu buka buku halaman 60. Nah, di sini ada cerita 62 ya ibu-ibu ya. Nah, di sini ada cerita tentang menghitung mahal murahnya utang. Nah, di sini saya bacakan ibu-ibu ya. Ibu-ibu dengarkan. Suatu hari, anak Ibu Lili yang bernama Agus sakit demam berdarah. Ibu Lili membutuhkan uang 500.000 untuk membayar tambahan obat dan biaya transportasi. Pak Rusli baru saja mulai mengerjakan borongan pembangunan rumah selama 4 bulan. Nah, sementara Ibu Lili baru mulai mengumpulkan uang karena musim panen sudah tiba. Dengan demikian, Ibu Lili terpaksa harus segera pinjam. Nah, harus mencari pinjaman. Nah, di sini saya akan bertanya, apakah Ibu Lili boleh meminjam? Boleh. Nah, kenapa boleh ibu-ibu? Kenapa? Ibu-ibu kenapa lesu? Nih, jika saya tadi kan ada yel-yelnya kan, saya sebutkan uang tidak cukup, ya diatur dong. Nah, ini saya ulang ya, saya ulang biar ada semangat dikit lah ibu-ibu ya. Nah, uang tidak cukup, ya diatur dong. Oke, nah di cerita tadi kita kembali lagi ke cerita tadi ya ibu-ibu ya, ke cerita tadi yang telah saya sampaikan. Apakah pertanyaannya, apakah Bu Lili boleh meminjam? Ya, kenapa boleh? Ya, benar sekali. Boleh
pinjam, boleh berhutang karena akan digunakan untuk kebutuhan, yaitu bayar biaya rumah sakit Agus. Jika Bu Lili tidak berhutang, maka Agus tidak bisa Bu Lili tidak bisa membayar uang rumah sakit. Ya. Nah, untuk soal selanjutnya coba ibu-ibu bacakan soal 1, 2, 3, dan 4. Di masing-masing kelompok, ibu harus menjawab pertanyaan yang ada di dalam soal ini, ibu-ibu ya. Silahkan dimulai ibu-ibu. Oke, sudah siap. Terima kasih ibu-ibu. Nah, sekarang jawaban-jawaban ibu tuh ibu tempelkan di depan. Nah, di sini sebelah sini ibu tempelkan. Nah, di sebelah sini ibu tempelkan. Udah ibu tempelkan. Nah, di soal pertama yang telah kita jawab. Nah, syarat yang dimintanya adalah syarat lama pengembalian, total pengembalian. Ya, nih. Ya betul ya. Syaratnya sertifikat tanah atau kendaraan bermotor, lama pengembaliannya 10 bulan, total pengembalian 600.000. Ya, tepuk tangan untuk kelompok A. Oke, terima kasih banyak Ibu. Nah, dalam ini sudah kita jelasin semua ya. Nah, dalam hutang, dalam pembelajaran ini yang harus dipilih adalah pinjaman dengan total pengembalian terkecil, yaitu koperasi. Kita harus mencari, untuk berhutang kita harus mencari tempat yang pengembalian dan pinjamannya yang terkecil, yang biar agar mudah kita melakukannya, yaitu di mana ibu-ibu? Koperasi ya, tadi koperasi, ataupun di kelompok arisan. Di situ mudah juga ibu-ibu ya. Nah, di sini gali lubang, tutup lubang. Yang pertama adalah rencanakan dan kendalikan penggunaan uang bersama keluarga yang harus dilakukan saat pengelolaan uang yang tepat. Yang kedua adalah biasakan menabung dengan disiplin. Yang ketiga adalah mempertimbangkan dengan matang sebelum memutuskan berhutang. Itu sangat diperlukan ya ibu-ibu ya. Ini yang harus pikirkan sebelum kita berhutang. Nah, di sini Ustaznya ada stop gali lubang, tutup lubang. Nah, dengan pengelolaan yang tepat kita harus melakukan tiga poin penting yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah rencanakan dan kendalikan penggunaan uang bersama keluarga. Yang kedua adalah biasakan menabung dengan disiplin. Yang ketiga adalah pertimbangkan dengan matang sebelum memutuskan berhutang. Di sini kita telah mempelajari tentang merencanakan utang dengan hati-hati ya ibu-ibu ya. Nah, pinjaman harus disesuaikan dengan jumlah dan pola pendapatan kita. Nah, untuk melakukan berhutang kita harus melihat 5 poin penting tadi juga. Sekian yang bisa saya sampaikan. Di sini ibu-ibu sudah mengerti semua. Ya, terima kasih. Yang tidak mengerti bisa kita belajar lagi, kita saling berbagi lagi. Untuk saya belajar di sini, ibu juga saya belajar sama ibu, ibu belajar sama kita saling belajar ibu-ibu ya di sini ya. Untuk langkah selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya lagi. Terima kasih saya ucapkan. Mohon maaf jika ada salah kata saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.